Ya. Ya, silakan Suroni. Di situ lebih ini. Lebih kencang daripada biasa. Baik ya. Dulu kan di itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mengadakan kajian rutin bulanan DPP Dai Rantau Minang. Pada kali ini seri Oktober 2021 dengan tema urgensi memahami muamalah. Fokus kita kepada konsep gadai sesuai syariat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, di tengah-tengah kita bersama sudah hadir dua pembicara kita, yaitu Ustadz AMDK Al-Jambi, Ustadz Abu Muhammad Duyono Kusen. Dan yang kedua, Ustadz Erwandi Termizi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kaum muslimin yang hadir pada majelis ilmu kali ini, kita doakan semoga mendapatkan rahmat dari Allah dan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Untuk kaum muslimin ketahui bersama, kajian kita hari ini yang pertama ditayangkan melalui Zoom ini dan yang kedua live streaming di YouTube channel Daram Official. Jadi bagi yang ada kendala dengan Zoom maka juga bisa mengakses di YouTube Daram Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya shalawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita ucapkan di akhirat kelak kita benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pembicara kita, Ustadz AMDK Al-Jambi, Ustadz Erwandi Termizi, Buya Ketua Umum DPP Daerah Rantau Minang, Dr. Elva Hendri Mutu SMA, dan juga di sini ada Waketum dan jajarannya, DPP, baik itu DPW dan DPLN, umumnya kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya di sini Doni akan memandu kegiatan kajian kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan susunan acara kajian bulanan DPP Daerah Rantau Minang seri Oktober ini dengan tema urgensi memahami muamalah konsep gadai sesuai syariat Islam. Pukul 13.00 sampai 13.10 ada pembukaan. Setelah itu 13.10 sampai 13.20 ada tilawah. 13.20 sampai 13.30 nanti ada sambutan dari Ketua Umum. Dan 13.30 sampai pukul 14.00, 30 menit nanti materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Pukul 14.00 sampai 14.30, 30 menit akan disampaikan juga pemateri kedua oleh Ustadz Dr. Erwandi Termizi LCMA, dan 30 menit terakhir 14.30 sampai 15.00 akan ada diskusi atau tanya jawab. Baiklah kaum muslimin, untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita buka acara yang mulia ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya demi berkahnya acara kita kali ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Gilvan Sumbara. Kepada qori kita,
Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين العافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz Muhammad Gilvan Sumbara. Semoga dengan pembacaan ayat Al-Quran tadi semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kita dengan kehidupan yang sesuai dengan syariah. Kaum muslimin semua, alhamdulillahirabbil alamin, untuk kajian kita kali ini berjalan dengan baik, itu disponsori oleh dua sponsor. Yang pertama disponsori oleh Rumah Makan Kariminang, alhamdulillahirabbil alamin, dan yang kedua disponsori oleh Sabana Fried Chicken. Alhamdulillahirabbil alamin, kita doakan kepada Allah semoga yang memberikan sponsor ini khususnya Rumah Makan Kariminang dan Sabana Fried Chicken, kita doakan semoga usahanya berjalan dengan sukses dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus memberikan manfaat kepada dakwah Islam seluruhnya. Dan juga acara kita didukung oleh berbagai macam organisasi masyarakat Keminangan, maupun di sini juga ada beberapa yang nasional. Insya Allah nanti secara detail akan disampaikan oleh Buya Ketum kita. Oleh karena itu, untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum DPP Daerah Peminang kepada Buya Dr. Elva Hendri Muklis MA, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Semoga selalu kehidupannya diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu para pembicara kajian kita di siang ini, yaitu Ustadz Abu Muhammad Dionukusen, atau disebut dengan AMDK Al-Jambi, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi. Alhamdulillah, sudah hadir keduanya di tengah kita yang siap memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Yang kita hormati yang hadir pada kajian ini, baik dari Dewan Pakar, Dewan Pembina, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas, ataupun seluruh pengurus DPP Daram. Juga yang hadir pengurus perwakilan dari DPW se-Indonesia dan DPLN sedunia. Mudah-mudahan semua yang hadir di siang ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Majelis ilmu, majelis pengampunan dosa. Walaupun kita online, tapi semoga Allah nilai sebagai bertemu di majelis ilmu secara offline. Sehingga kita dapat manfaatnya dan mendapatkan ampunan dosa kita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita tetap istiqamah. Kajian daram ini 2 kali sebulan. Setiap Ahad pertama tiap bulan, ini bermacam bidang studi. Ya, ada yang tentang akidah, tentang akhlak,
ya tentang sejarah, tarikh Islam, atau tentang ekonomi syariah. Ya, pematerinya sengaja kita datangkan yang pakar di bidangnya. Dan adapun yang kedua, Ahad yang ketiga setiap bulan. Ini kajian khusus membahas tentang adat Minang. Adat Minang yang ada korelasinya dengan keislaman. Jadi kalau kita istiqomah mendapatkan ilmu, menghadiri kajian ini, ahad pertama dan ketiga, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Di samping itu, alhamdulillah terima kasih banyak. Sampai sekarang ya masih banyak yang mendukung kajian ini. Tadi MC mengatakan ada 25 yang mendukung kajian ini, ormas-ormas Keminangkabauan, ya, ormas-ormas kemasyarakatan, ormas-ormas keumatan yang ada di perantauan, ya, yang mendukung kajian ini. 25 di antaranya IKM, Ikatan Keluarga Minang, ada Gen Surau, Komunitas Sahabat TNI Polri, Konbatpol, IKMCI, Ikatan Keluarga Minang Cinta Islam, PKDP, Pimpinan Pusat Persatuan Keluarga Daerah Piamen, Komunitas Al-Akhbar, Alumni Anak Kota Baru, BP2 DIM, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau, IKAT, Ikatan Keluarga Anak Negari Tanjung Bingkung, IKTS, Ikatan Keluarga Teluk Bayur dan sekitarnya, DKI Jakarta, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, DPP S3, Dewan Pimpinan Pusat Solo Sayosakato, Bako Padang, DKI Jakarta, Pesantren Ibnu Katsir Bogor, KMM Jaya, Keluarga Mahasiswa Minang, Jakarta Raya, FAMM, Forum Alumni Mahasiswa Minangkabau, BK3AM atau Bakor Minang, Badan Koordinasi Kemasyarakatan dan Kebudayaan Alam Minangkabau, Ikatan Keluarga Kacang Jabodetabek, MDN Minang Diaspora, LAKM Lembaga Adat Kebudayaan Minangkabau, IKKS Ikatan Koto Sani Solo, DPP PKKS Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solo, KBRC Keluarga Besar Rangcaniago, DPW Jabodetabek, Ikalimkos Ikatan Keluarga Lima Koto dan sekitarnya, DKI Jakarta, FKMB Forum Keluarga Minangkabau Bersatu. Inilah 25 ormas pendukung kajian setiap 2 bulan sekali, sebulan 2 kali ini, baik ahad pertama ataupun ahad ketiga setiap bulan. Di samping pendukung ini, yang istiqomah ada 2 sponsor utama. Ada sponsor kajian ini, yaitu Rumah Makan Kari Minang dan Sabana Free Chicken. Alhamdulillah kedua-duanya adalah milik orang Minang di perantauan. Terima kasih banyak, baik yang sponsor atau pendukung. Semoga kita ke depannya lebih bisa bekerja sama lagi, sehingga terus mensiarkan dakwah ini. Dan saya berharap kalau bisa, pengurus masing-masing pendukung tadi men-share, menghimbau, menghadirkan para anggotanya. Tentu ke depannya lebih banyak lagi yang hadir insya Allah. Kemudian kami menginformasikan kepada hadirin bahwa Daram sekarang sedang mencetak Al-Quran. Al-Quran terjemahan. Ya, insya Allah bulan November ini sudah selesai cetakan pertama. Sebanyak 5.000 eksemplar. Ya, mudah-mudahan nanti Quran ini berguna untuk yang membutuhkan. Ya, target kita mencetak 100.000 Al-Quran. Tapi November insya Allah siap 5.000. Dan sampai hari ini sudah masuk permintaan dari bermacam pesantren, pondok tahfiz, masjid, musola, dari panti asuhan dan lain-lain. Se Minangkabau, se Sumatera Barat. Baik yang di ranah
ataupun di rantau. Yang masuk yang kami amati bahkan sudah lebih dari 5.000 permintaan. Masya Allah. Sudah lebih 5.000 permintaan. Makanya kita semakin terdorong untuk bertekad segera memperbanyak mencetak Quran ini. Dengan demikian, tentu kami siapkan ladang amal kepada kaum muslimin, muslimat, kepada para muhsinin. Ya, mudah-mudahan dengan berwakaf Al-Quran ke dalam ini, Bapak Ibu semakin diberkahi harta bendanya. Kami menghimbau Bapak-bapak, Ibu-ibu, para muslimin yang ingin berwakaf Quran ke dalam untuk kami salurkan ke tempat-tempat yang butuhkan tadi. Segeralah transfer uangnya ke daram. Nanti kita cantumkan di layar Zoom ini nomor rekening daram. Ya, mudah-mudahan semua bantuan Bapak Ibu semua, bantuan apapun demi syiar Islam, semoga hanya Allah membalasnya. Itulah dari kami, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa ikuti terus kajian ini sampai kapanpun sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Umum DPP Daerah Minang, Buya Dr. Elva Hendri Muklis MA. Masya Allah, ada 2 sponsor dan 25 ormas pendukung kajian Daerah Minang. Semoga harapannya untuk kedepannya semakin bertambah sponsor dan dukungan dari kaum muslimin umumnya. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian bulanan Daerah Minang. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu kajian. Namun sebelumnya, di sini saya menyampaikan mohon maaf untuk semua partisipan tidak bisa mengakses berbicara karena demi lancarnya suara kajian kita. Akan tetapi nanti di sesi tanya jawab maka semuanya bisa mengakses untuk berbicara, bertanya langsung, ataupun demi efisiensi waktu yang mau bertanya nanti silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti admin akan membacakan kepada narasumber kita. Seperti itu Bapak Ibu semua. Baiklah kaum muslimin, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Muhammad Yunus Husain Al-Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Nanti Ustadz kita akan menjelaskan bagaimana konsep gadai sesuai syariat Islam. Ataupun nanti bagaimana caranya seorang muslim itu hidup benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Menentukan tempat makan yang sesuai syariah, bagaimana bertransaksi yang syariah, dan pada khususnya kali ini kita akan fokus juga tentang gadai. Baiklah, untuk menghemat waktu kepada Ustadz AMDK Al-Jambi, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam, tahiyatul Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahiyatul Ahlul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi dalam kajian daram bulanan, di mana pada hari yang berbahagia ini kita akan bahas tentang muamalah, yaitu tentang gadai syariah, di mana kita diberi kesempatan pada siang hari ini bersama guru kita Ustadz Erwandi, atas berkat dari Ustadz juga Buya Dr. Eva yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan informasi ya. Tadi disebutkan Ustadz, Ana bukan Ustadz ya. Jadi AMDK itu Abu Muhammad Duyono Husain Al-Jambi ya. Jadi Masya Allah saya sebagai seorang praktisi ya, yang saat ini di masyarakat, yang juga ada di kelompok atau komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Jadi insya Allah 30 tahun ada di bank ya, ada di bank ribawi dan juga ada di bank syariah. Di perbankan ribawi ada 18 tahun 2 bulan, di perbankan syariah 18 tahun 7 bulan. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang ada di sini bisa ditularkan atau kita ingin mengajak bangsa ini yang selama ini saat ini kita menerima semua musibah-musibah dan ini adalah kasih sayang Allah. Jangan-jangan ada transaksi-transaksi yang ternyata yang kita lakukan tanpa kita sadari itu ada yang dilarang dalam syariat. Salah satu yang akan dibahas pada siang hari ini adalah jaminan, yaitu gadai syariah. Gadai syariah itu fungsi daripada yang kita lakukan saat ini. Kita bicara yang dilarang dalam syariat Islam itu ada 3 untuk selain jat. Kalau jat sudah jelas seperti babi, anjing itu dilarang. Tapi yang selain jat ini yang sering kita lakukan tanpa disadari ternyata ini melanggar syariat. Apa itu? Di transaksi, di kegiatan, dan di akad. Nah, yang kita bahas di sini ada salah satu di akad. Akad itu ada punya 3, tujuan, konsekuensi, karakter. Nah, posisi jaminan itu ada di tujuan. Jaminan itu akan muncul apabila dia terjadi akad tabaru atau akad tijaro. Akad tabaru ini adalah sosial, hutang di situ ya, ada kafala di situ ya, ada hawala di situ. Tapi fungsi daripada jaminan tadi dari akad hutang ada jaminan. Sementara kalau yang di kedua akad tijaro. Nah, ini sering terjadi di masyarakat bank syariah kok ada jaminan gitu. Ya. Padahal apakah itu ngikut bank konvensional dong? Ya. Ini sering muncul di tengah umat. Padahal jaminan ini adalah tujuan daripada akad ketika kita pertama melakukan akad sosial atau akad tabaru, yang kedua akad tijaro. Maka jaminan itu membuat kekuatan daripada akad tabaru dan akad tijaro. Akad tabaru yang paling banyak dilakukan di tengah umat adalah hutang. Itu dikenal dengan nanti digadaikan ya, jaminan itu. Jadi gadai, jaminan, ya, rahen kalau dalam bahasa ininya itu sama itu ya. Jadi ini menjamin akad hutang, menjamin akad murabaha, menjamin akad musyarakah, menjamin akad mudarobah gitu ya. Ini ada bentuk jaminan itu. Sementara kalau kita lihat di konsekuensi itu ada akad-akad itu yang tidak mengikat, mengikat satu pihak, mengikat dua pihak. Seperti hutang itu mengikat dua pihak. Ya, kalau mudarobah musyarakah mengikat satu pihak. Ya, kalau mudarobah tidak mengikat. Ya, kalau hutang piutang mengikat dua pihak, wasiat mengikat satu pihak. Sementara karakter itu hutang memindahkan hak kepemilikan. Itu kalau namanya hutang memindahkan hak kepemilikan. Sementara musyarakah, mudarobah tidak memindahkan hak kepemilikan. Kalau jual beli memindahkan hak kepemilikan. Sewa tidak memindahkan hak kepemilikan. Ini yang harusnya sebagian besar kita di masyarakat tidak sampai untuk melihat di sini. Yang kita tahunya kita hutang. Nah, pokoknya hutang bagaimana itu cepat. Nanti
merujuk ke riba atau tidak, itu nggak peduli. Sama saja seperti yang paling sering di masyarakat kita pada waktu berakad sering lupa pada saat kita makan, Bapak. Ya, banyak sekali kita kadang-kadang rukun jual belinya harganya kita nggak tahu. Ya, kita langsung makan saja. Alhamdulillah saat ini begitu banyak sudah rumah makan memberikan daftar harga sehingga rukun jual belinya bisa tercapai. Ya, jadi ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada harga yang disepakati, suka sama suka. Nah, masuk ke dalam ini kita akan bisa lihat bagaimana jaminan ini. Jaminan ini adalah gadai, jaminan ini adalah rahan, itu dalam bahasa yang sering digunakan di perbankan syariah, di dalam syariat Islam, rahan ya. Nah, bagaimana jaminan ini untuk mengcover akad tabaru, akad sosial, akad utang. Bagaimana jaminan ini untuk mengcover akad jual beli, akad musyarakah, akad mudharabah ya. Nah, kita bisa lihat gadai dalam khasanah Islam itu disebut dengan rahan. Ia adalah menggadaikan satu barang sebagai jaminan ya, atas transaksi hutang yang dilakukan. Intinya dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain. Ini yang harusnya kita sepakatin bersama. Nah, kunci dalam syariat Islam ar-rahan itu merupakan sarana tabaru, yaitu tolong-menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita untuk kondisi saat ini, kalau di perbankan kita memberikan jaminan sertifikat hak milik BPKB gitu ya. Itu ketika kita ini, itu kita tidak ada bayaran untuk kita menjaminkan barang jaminan tersebut. Tapi beda nanti di rahan emas. Nah, di rahan emas itu nanti ada imbalan jasa. Ya, karena dia menggunakan ada munah di situ ya. Jadi ada imbalan jasa di sana, ya. Karena itu apa? Karena dia menjaga barang yang dititipkan. Karena emas punya nilai yang tinggi sehingga kalau dia menjaga perlu biaya yang harus disepakatin. Ya, biaya yang harus disepakati. Maka dari itu ada dua yang ada di perbankan syariah. Kalau jaminan seperti sertifikat hak milik, BPKB itu tidak ada imbalan di sana. Sementara kalau yang dijaminkannya emas itu ada imbalan. Ya, namun di sini nanti berbeda pandang pada saat kita melihat biaya untuk menjaga emas itu sendiri, apakah berkaitan dengan hutang atau tidak. Kalau jelas dia berkaitan dengan hutang, itu jelas riba. Ya, tapi kalau dia tidak berkaitan dengan hutang, memang betul biaya itu sesuai dengan koridornya yang dia sewa untuk menjaga emasnya itu sendiri. Mudah-mudahan ini bisa terbebas daripada riba. Karena cara berpikir hanya yang dijadikan punya ada sebagai harta jaminan utang yang bersifat mengikat. Maka dari itu dasarnya daripada jaminan, dasarnya daripada gadai ini itu merujuk kepada Al-Quran di surat Al-Baqarah 283. Yang dasar hukum gadai itu adalah boleh. Yang mana kita lihat di situ artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini juga menjadikan kita bisa melakukan gadai tersebut. Itu dari ayat Al-Quran. Karena kita ketika kita berhutang, ya tentunya tidak dalam satu hari membayarnya, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, atau mungkin bisa 10 atau 15 tahun kalau di perbankan syariah kita membeli dengan cara hutang. Selain daripada ayat Al-Quran yang bisa kita rujukan itu ada di sabda Rasulullah SAW, dan ini para ulama juga menyepakati bahwasanya gadai dibolehkan. Itu yang pernah dilakukan, yang sudah dicontohkan oleh
sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini tetap dilakukan dan tidak ada yang mengingkari untuk syariat gadai ini. Dan ini Rasul sabdakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai, ya, secara tidak tunai, dia bayarnya secara hutang, ya, membayar dengan hutang, lalu beliau memberikan gadai berupa baju besi atau baju perangnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2068 dan Muslim 1603. Ya, ini sebagai dasar kenapa kita boleh melakukan gadai, ya. Tinggal nanti yang dilakukan benar atau tidak, sesuai syariat atau tidak. Namun pada dasarnya gadai secara syariat Islam dibenarkan. Dan ini juga baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk rahen itu sendiri atau gadai itu sendiri, itu para ulama juga bersepakat yang kalau dalam Al-Quran itu dalam keadaan safar, tidak safar pun, tidak melakukan perjalanan pun, mayoritas ulama memandang rukun gadai ini ada 4 atau dibolehkan apabila yang pertama arahan atau almarhun itu barang yang digadaikan ada. Yang kedua tadi dasarnya hutang. Yang ketiga ada sibho, ya. Dan keempat dua pihak yang bertransaksi yaitu rahin dan murtahin itu, dan Allah mensyariatkan ini dalam rangka kemaslahatan agar orang yang menggadaikan dan pemberi hutang dan masyarakat ini bisa terjaga dari kerugian atau kecurangan. Dan ini rukunnya kalau kita lihat dalam penggadaian syariah ada 5. Adanya ar-rohin, yaitu yang menggadaikan, adanya al-murtahin, penerima gadai, dan yang ketiga adanya al-marhun, barang yang digadaikan. Ya, sementara yang keempat al-marhun bi, utang. Jadi memang ada dasar utang di sana. Yang kelima ada ijab kabul atau kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Dan perlu diketahui juga, ihwafillah rahimakumullah, syarat menggadaikan suatu barang haruslah ada yang namanya ijab dan kabul dan harta yang digadaikan. Sudah itu benda yang sah dijual. Jadi gadai itu tidak sah kalau tidak bisa dijual atau nanti barang busuk yang cepat busuk itu tidak bisa digadaikan, ya. Ini juga barang orang lain gitu ya, tidak boleh juga digadaikan. Sementara saat lainnya dia harus akil balik, ya, tidak boleh merugikan orang yang begadai dan tidak merugikan orang yang menerima gadai. Ini kesepakatan ini harus benar-benar kita sepakatin di awal. Tuh, juga kita mengetahui jika penerima gadai tidak memanfaatkan ini tadi, jika penerima gadai tidak memanfaatkan barang seperti emas tadi tidak bisa digunakan oleh penerima gadai, ya, dia tetap di sana dan itu harus dijaga sampai batas waktu yang disepakati. Maka pada saat penjagaan itu butuh biaya. Nah, maka disinilah yang sering dilakukan atau inilah praktek yang dilakukan di perbankan syariah, yaitu rahen emas, ya. Jadi gadai emas. Gadai emas itu dia ada biaya imbalan yang harus dibayar atau disepakati. Nah, nanti akan menjadi perbincangan di masyarakat ketika biaya jaminan tersebut itu berkaitan dengan hutang. Jadi bukan biaya daripada sewa daripada tempat penyimpanan emas itu sendiri. Nah, kalau dia berbeda untuk biaya betul-betul yang dilakukan emas itu, misalnya untuk sewa emas yang disimpan dalam box 2 kali 3 itu adalah 100.000, kita minjam 1 juta, itu tetap 100.000, ketika kita pinjam 2 juta juga tetap 100.000. Ini mudah-mudahan disepakatin, ini dibenarkan.
Tapi kalau misalnya pinjam 1 juta, biaya sewanya 100.000, sementara kita pinjam 2 juta, naik dia jadi 200.000. Nah, ini yang menjadi perbedaan, ya. Ada yang mengatakan ini dibenarkan karena ada fatwa, ada juga yang tidak membenarkan karena ini adalah merujuk kepada hutang tadi, bukan biaya sewa yang sebenarnya. Ya, bukan pada sewa yang sebenarnya. Ini yang dianggap terkena daripada riba. Ya, terkena daripada riba. Perlu diketahui juga harta benda yang digadaikan tidak terlepas dari gadai sebelum hutang terbayar seluruhnya. Jadi kalau kita hutangnya belum lunas, gadai masih tetap, ya, masih tetap harus dipegang oleh penerima gadai, ya, oleh penerima gadai. Karena itu apabila hutangnya tidak lunas atau tidak selesai, maka barang gadai ini bisa dijual untuk menyelesaikan kewajiban daripada si penerima hutang, ya. Dan ini memang betul-betul gadai ini untuk kemaslahatan umat, dan di sini juga untuk menolong, ya, baik yang memberi hutang maupun yang menerima hutang. Karena apa? Karena dia bisa terbebas ketika dipanggil Allah, ada yang menjamin hutangnya bisa lunas. Karena dengan gadai itu sendiri, ya. Karena hutang ini bisa sampai akhirat untuk ditagih, ya. Sementara juga ketika akad murabaha itu kok ada jaminan. Memang akad murabaha itu membeli dengan cara cicilan, ya. Nah, cicilan itu jadi hutang, dan ini harga yang sudah disepakati, tidak boleh ada lagi syarat tambahan atas Rp1. Ketika misalnya saat ini banyak sekali terjadi penambahan waktu, ini nggak boleh ada tambahan untuk biayanya, nggak boleh, ya. Jadi makanya para ustadz yang hadir di sini bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat ketika mereka bertransaksi dengan perbankan syariah, ada tambahan, ya, ada relaksasi terhadap waktu sehingga mereka menambah biaya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Karena ketika akad kita di situ adalah akad jual beli. Harganya sudah disepakati sampai kapanpun, karena janji kita itu 15 tahun gitu, ya. Itu harga tidak boleh berubah. Sementara ini kadang-kadang mereka baru 3 tahun, 4 tahun sudah berubah di sana. Padahal ini janjinya 15 tahun. Nah, ini juga menjadi perhatian penting juga bagi masyarakat untuk bisa sama-sama kita teliti, ya, akad-akad itu sendiri. Ya, maka di sini alhamdulillah ketika kita memberi relaksasi R3 kepada masyarakat, yang kita rubah itu adalah jumlah angsurannya. Sementara waktunya tidak berubah. Sehingga tidak ada tambahan hatta Rp1 untuk rupiahnya. Harga itu tidak berubah sama sekali. Sementara masyarakat itu sudah ada jaminan. Barang yang dibeli itu boleh dijadikan jaminan atau boleh digadaikan. Karena kalau misalnya angsurannya tidak bisa dilunaskan, maka barang jaminan itu bisa dijual. Jadi mudah-mudahan ini fatwa tentang rahen juga sudah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia nomor 25 DSN MUI /3/2002 tentang rahen. Ini juga sudah Masya Allah. Jadi kita bahwa penjaminan ini atau pinjaman yang menggadaikan barang itu sebagai jaminan utang dalam bentuk rahen itu dibolehkan. Dia alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jelas lagi, karena kita selalu minta atau selalu dapat masukan dari Ustadz kita, ya, dan beliau selalu memberikan masukan-masukan apa-apa yang harus kami lakukan sebagai seorang praktisi, kita mengamalkannya. Kita belajar ilmunya dengan para ustadz, kita sebagai praktisi mengamalkan ilmu yang ada. Kalau ada yang tidak bersesuaian, kita segera usulkan, dan alhamdulillah
kita saat ini juga ada di komunitas masyarakat pecinta bangsa ini mengadakan edukasi literasi kepada masyarakat bila ada yang berseberangan antara fatwa dengan ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh para ulama. Alhamdulillah Ustadz Erwandi juga sebagai pengawas dan pembina kita memberikan masukan, memberikan usulan agar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga bisa melakukan apa-apa yang diusulkan dan menerima usulan-usulan itu. Mudah-mudahan ini juga memberikan kebaikan kepada kita semua dan kita semua tidak ada yang saling menghakimin dan kita semua ingin melakukan semua perbaikan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala wabil usus dalam bidang muamalah. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa disampaikan di awal mukadimah kajian di siang hari ini. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz AMDK Al-Jambi, Masya Allah luar biasa. Oh ya, sedikit informasi kepada kaum muslimin, Ustadz AMDK Al-Jambi ini adalah ketua dari KMPBS, betul Ustadz ya? Ya. Kelompok masyarakat pecinta Bank Syariah. Masya Allah luar biasa. Semoga masyarakat kita semakin banyak yang mencintai bank syariah dan hidup dengan konsep syariah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin. Untuk acara berikutnya langsung kita minta kepada pemateri kita yang kedua. Jadi nanti tanya jawabnya mohon izin Ustadz AMDK. Kita nanti setelah selesai pemateri kedua baru kita buka sesi tanya jawab. Seperti itu Ustadz. Baik, langsung saja kepada Ustadz Erwandi Tirmizi kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para nenek mama, alim ulama, cilik pandai, para bunda kandung yang hadir dalam kajian ini, mohon maaf nanti Mbo ketika membahas permasalahan Gadaiko kalau ada nanti singgung ya, mohon dimaafkan karena memang permasalahan gadai di tanah Minang dan saya kira juga itu hampir di seluruh daerah di Indonesia dan di dunia Islam itu adalah masalah yang sudah turun-temurun ya. Kalau yang membahas buku ada yang bertentangan dengan keadaan, ada yang tidak enak, mohon dimaafkan. Karena itu yang akan dipegang puncak keadaannya. Orang tua baca matikan seperti itu. Puncak keadaannya nanti dipegang apa bangi. Santai. Ya. Masalah gadai, tadi secara teoritis sudah dijelaskan oleh Al-Akh Abu Muhammad tentang secara teoritisnya, tapi saya mungkin akan lebih membahas kepada kasus kes-kes yang terjadi banyak di daerah. Secara yang terjadi biasanya si pemilik sawah. Dan itu pun kasusnya dalam keluarga di pasukuan saya sendiri, Ambo sendiri pun terjadi. Sesuku, Ambo suku Tanjuang, ibu dari Tanjuang, ayah Koto, suku Tanjuang, ada salah seorang ete Ambo yang menggadaikan bagian sawahnya. Bagian sawah sakonya. Dan sebelum ente Ambo sebelumnya ada juga dari suku Tanjuang kami dulu Basuang tuh adalah menggadaikan, dan sebelumnya nenek Ambo rahimahullah
sering berbangga-bangga, sering menyampaikan kepada keturunan-keturunannya ke kami yang bengek. Beliau mengatakan, Alhamdulillah, ansawah awak, ansawah kita dan dari Tanjung Datuk Bingindo Basah ko, alhamdulillah ndak cik tagadai. Itu ada 2 Tanjung, cik Tanjung Datuk Bingindo Basah, ialah Tanjung Datuk apa pun tak lupa namanya. Nan sebelah tu, yang Tanjung tu, habis ada sawah takonya digadai-gadaikan jo anak kemanakan. Digadaikan. Ya. Di mana gadai yang terjadi bila ada yang membutuhkan dana, maka mereka menyerahkan sawah atau menyerahkan parak itu apa? Kebun ya, kebun kelapanya atau kebun lain-lain yang produktif untuk diserahkan kepada pemilik uang. Ya, itu kasus yang terjadi di ranah Minang. Ya. Kemudian bila pada waktu yang ditentukan, umpamanya sawah sekian petak, sekian janjang, nggak tahu kalau setahu janjang namanya kalau selama namanya janjang kalau nenek moyang dulu mengecekkan. Sekian janjang diserahkan, kemudian dapatnya imbalan ameh. Sekian ameh. Namanya 10 ameh, 20 ameh, 100 ameh, 200 ameh. Ameh 1 ameh itu satuan orang Sumatera Barat. Kalau satuan gramnya setahu ambo 2,5 gram. Kalau dikatakan sa-ameh berarti 2,5 gram. 10 ameh berarti 25 gram. Iya mode itu dosana sadanya. Mikir iya lah ya. Ya. Masalah ya. Ya, alhamdulillah. Menyerahkan semuanya paraknya atau kebun kelapanya, ameh diambilnya. Kemudian pada waktu yang ditentukan, ameh tidak diserahkan, selama itu parak itu digunakan, kebun itu atau sawah itu digarap oleh si pemberi pinjaman emas. Si pemberi pinjaman emas. Hasilnya semuanya menjadi milik pemberi pinjaman emas, satu pun tidak diberikan, ya, 1 sen pun tidak diberikan kepada yang pemiliknya sawah dan kebun tadi, dan hutang jumlahnya pun tetap. Dan selagi belum dibayarkan emas tersebut, selamanya sawah tertahan di tangan pemberi pinjaman emas tadi. Dan kasus banyak terjadi sampai sudah 3 generasi yang menggadai dulu inyaknya. Ini dan generasi cucu, sawah masih tergadai dan kebun masih tergadai. Itu yang terjadi. Dan bahkan sebagian sudah tidak diketahui lagi yang peminjamnya, sehingga sawah gadai tadi dianggap punya yang pemberi pinjaman. Ini yang terjadi juga di masa jahiliyah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya, di masa jahiliyah seperti itu. Bila orang berhutang, pinjam uang, atau tidak tunai, dia memberikan barang jaminan atau gadai tadi, namanya 6 bulan. Bila 6 bulan tidak kembali, itu barang langsung menjadi milik si penerima barang gadaian. Dan biasanya harganya lebih tinggi daripada utang yang dijaminkan. Atau almarhun bihi. Sehingga Nabi SAW mensabda dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Darqutni. Imam Syafi'i dalam musnadnya dan Darqutni dalam sunannya.
Beliau Nabi SAW bersabda, la yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Yang artinya pemilik pinjaman itu tidak memiliki langsung, la yastahiqu, tidak memiliki langsung barang yang diterimanya sebagai barang gadaian. Miliknya masih status milik orang yang memberikan barang, pemilik barang, yang menerima pinjaman. Dan si penerima pinjaman itu mendapatkan keuntungan dari barang gadai itu milik dia. Dan si penerima pinjaman dan pemilik barang gadai, dia juga yang menanggung kerugian bila terjadi risiko dan kerugian pada barang gadai. Itu yang disabdakan Nabi SAW. Maka apa yang menjadi masalah di sini? Ini kan boleh. Rasulullah SAW menggadai. Nabi Allah pun mengatakan farihanum maqbudah. Bila kalian dalam keadaan safar, tidak ada yang mencatat transaksi kalian. Kalau di masa dulu orang yang bisa tulis baca tidak terlalu banyak. Bila bertransaksi tidak tunai dalam keadaan safar, ambil dari pihak yang berhutang, ambil dari dia barang gadaian. Ya. Maka ambil dari barang gadaian. Maka gadai dibolehkan, tidak ada masalah. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melakukan gadai. Di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi ta'amin li ahlihi." Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum yang merupakan makanan pokok untuk istri-istri beliau, anak dan istri beliau. Berarti dalam Islam gadai boleh. Berarti gadai di masyarakat Minang boleh. Tentu kita lihat. Gadai itu memang betul boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Tetapi yang terjadi di masyarakat Minang dan di banyak masyarakat lain, ada hal lain yang terjadi dalam gadai itu menjadi tanda tanya. Sehingga ini yang mungkin yang kita lebih fokuskan di sini. Yang masalah umumnya gadai itu terjadi di masyarakat awak, di mana butuh dana liquid, dana tunai, di emas tadi. Maka dia menyerahkan sawahnya dan kemudian emas dia terima. Berarti di sini apa yang menjadi masalah? Ada pinjam-minjam emas. Ya. Kan nggak ada ribanya. Emas dipinjamkan 10 emas, 100 emas, nanti dikembalikan lagi sama, kan nggak ada ribanya di sini. Sampai di sini tidak ada ribanya. Tetapi si penerima barang gadaian yang memberikan, dia mendapatkan keuntungan dari barang gadai. Sawah dan parak tadi, atau kebun tadi, itu hasilnya menjadi milik dia. Ya. Dari mana dia dapatkan ini? Tentu dari dia meminjamkan uang, emas. Kalau tidak dia pinjamkan emas, tidak mungkin dia mendapatkan manfaat dari sawah dan parak tadi. Berarti di sini ada apa? Utangnya bertambah. Kalau umpamanya emas dipinjam 100 emas, 250 gram. Atau anggaplah 10 emas lah dulu. Ketak sawah salah dulu. 25 gram. 10 ameh, 25 gram emas. Kemudian nanti
sebulan, rencananya sebulan mau dibayar, mau dikembalikan emas 10 emas tadi atau 25 gram tadi. Ternyata tidak mampu. Mundur sampai 5 tahun. Atau sampai setahun. Alhamdulillah setelah 1 tahun dia kembalikan emas 25 gram. Betulkah yang dia kembalikan emas 25 gram? Dia kembalikan emas 25 gram tambah sewa lahan sawah atau kebun yang produktif yang menghasilkan itu pertambahannya. Andai umpamanya sawahnya kalau disewa umpamanya pakai emas, kali musim tanam 6 bulan umpamanya, itu umpamanya 1 ameh sewanya. Berarti selama 1 tahun sewanya 2 ameh, 2 emas. Berarti 5 gram. 5 gram berarti. Berarti di sini dia bayar bukan 25 gram. Karena 5 gram ini juga diambil oleh si pemberi pinjaman. Yang meminjam di sini membayar 30 gram. Ada ribanya di sini? Ya, ini ribanya. Ini ribanya. Ya. Maka Ibu Ambo sendiri, karena tadi Ambo katakan banyak orang nggak ada yang menggadai keluarga beliau, karena keluarga beliau alhamdulillah keluarga beliau ibu di Babasot punya sawah banyak, punya kebun banyak, parak banyak. Anak ayah alhamdulillah orang foto di Babasot itu tidak terlalu banyak punya, sehingga ya tidak ada masalah di keluarga. Di keluarga Ibu Ambo banyak masalah, sehingga Ibu Ambo kalau pulang balik ke kampung itu subhanallah bagian dari kehati-hatian beliau nyembok bareh dari Bali, bareh dari Pakan, nyembok makan di sini, bawa lawak pun di Balinya, bawa makan di kampung kalau ke kampung. Khawatir mau kok bangi apa kampung beliau. Itu kehati-hatian beliau. Berarti banyak ada riba yang terjadi. Ya, nanti masalah riba bukan hanya masalah lembaga konvensional. Sebelum lembaga konvensional, jauh sebelum Bank BRI muncul, kasus gadai di Ranah Minang itulah lama terjadi. Ya. Lalu kalau ingin bertobat apa solusinya Ustaz? Ya. Solusinya tentu berada di tangan pemegang barang gadai. Bukan di nan punya sawah. Dan telah terima ameh tadi. Ya. Solusinya ada dari mana? Kalau mereka ingin bertaubat kepada Allah, tinggal mereka hitung. Tadi kita katakan dalam contoh tadi, 1 ameh sewa sekali musim tanam. Tahun berarti 2 ameh. Berarti kalau dipegangnya selama berapa tahun tuh? 2 ameh, 5 tahun. Andai dipegangnya selama 5 tahun, andai dipegangnya itu selama 5 tahun, berarti lah lunas. Nah, hendaknya, wallahu a'lam, bila dapat hidayah, terkadang banyak jamaah yang bertanya, bahkan sampai sempat mengisi kajian di Sajik Raya, apa Gadang, di Bukit Tinggi, Masjid Raya, Gadang, Tanah Gadang, Gadang di sana tuh. Iya Gadang Masjid Rayanya. Subhanallah. Itu pertanyaan mak menanyakan gadai, kalau nggak gadai tidak waris, kalau nggak gadai tidak waris. Ada sekarang kesadaran untuk kembali kepada agama Allah di generasi belakangan. Ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Kembali solusinya tadi kembali kepada yang memegang gadai. Nyetonglah, kalau lah samu, berikanlah kepada keturunan dari yang meminjam dahulu. Jika sawah dulu dipegang, digadaikan inyak kalian, kini
kamilah megang selama sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan menurut kami lebih daripada ameh nan dipinjamkan kalau disewakan. Ambillah dan mohon maafkan kalau ada nan talabiah kami ambil. Talabiah tak kurang, kita sering memaafkan. Ya. Itu solusinya wallahualam. Tapi kalau yang memegang gadai tidak mau, itu tidak tahu mendapat cara solusi. Mungkin himbauan dari pemuka adat untuk menyelesaikan gadai-gadai yang seperti itu. Ambo kira cukup yang bersampaikan. Ambo kembalikan kepada moderator. Saudara Pak Doni. Baik, terima kasih Ustaz Irwandi Tirmizi, Masya Allah. Sangat luar biasa Bapak Ibu kesadonyo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuk untuk sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama di sini ada Sekjen yang sudah melambaikan tangan. Kita persilakan terlebih dahulu. Silakan Pak Dalmilus, Bu Yadal, silakan. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf untuk aksesnya saya buka dulu. Oke, sudah bisa Bu Yadal, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuka Buya Irwandi. Tadi Buya kalau gak ada sesuatu itu kan sewa konsepnya. Kalau hasil Pak gitu tuh Buya. Umpamanya orang pegang gade itu kalau sawah kan produksi itu Buya. Produksi, pupuk, tanam, akhirnya menghasilkan padi. Nah, padi itu setelah satu kali panen kan ada hasil. Bisa nggak dikonversi menjadi hasil produksi setelah dikeluarkan biaya dipersamakan dengan sewa tadi itu ya? Itu sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung Bu ya, atau dikumpulkan dulu bagaimana Bu ya teknisnya Bu ya? Cek sajalah. Boleh Bu ya. Silakan Bu ya. Ya, biadal milus, wallahu a'lam. Sebaiknya kalau dari awal akadnya jelas bisa ditolerir. Dari awal umpamanya Inan punya sawah, punya para, ya. Mohon maaf Buya AMDK, beliau bahasa Padang mungkin paham. Kalau makan Padang paham sekali saya yakin. Banyak saya pakai, walaupun terlalu mudah insya Allah bahasa Padang, saya nggak repot-repot. Ya. Kalau dari awal dan butuh dana tadi, tapi itu kan kasus sudah terjadi ya, ke depannya bagi orang-orang awak dan butuh ingin melakukan itu, rubah akadnya dari awal, jangan akadnya sebagai akad pinjam emas. Sewa lahan sawah, disewakannya seperti dikatakan Bu Dalmilus tadi, disewakannya paraknya ke kebunnya, kebun karambia atau kebun cangkeh itu segala macam. Atau kan, iko lahan sawah kau ambo sewakan, ya sebanyak 10 mes selama 5 tahun. Karena disewa lahannya, tentu hasil seluruhannya milik dari yang menyewa kan? Ya, betul. Nah, ya. Itu alhamdulillah itu solusi. Kalau dari awal. Ya. Alhamdulillah itu solusi kalau dari awal. Atau kalau dalam jual beli seperti tadi, jual cengkeh hamboko, berarti dengan akad salam. Ya. Perkiraan cengkeh cengkeh namanya enggak? Cengkeh itu biasanya panen sekian kilo setahun. Anggap umumnya 100 kilo setahun. Ya. 100 kilo setahun. Jam 10
ameh, ya, pinjam 10 ameh, lu katakan, ambo bali, ambo jual cangkeh ambo, ndak pinjam kok, ambo ndak pinjam piti, ndak pinjam ameh ibu, ndak pinjam ameh bundo, ndak pinjam ameh angku, tapi ambo menjual cangkeh 100 kilo, biasanya harga 10 ameh. Atau sabale ameh, pokoknya biasanya harganya 1 kilo sabale ameh. Ya. Ambo jual, ambo serahkan ke angku, ke bundo, cangkeh ko dengan 110 kilo. Berarti beliau untung 10 kilo untuk 10 ameh tadi. Untung beliau 10 kilo, untung 10%. Ya. Panennya 110 itu dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan lah panen. Berarti tidak ada akad pinjam meminjam. Sehingga tidak ada akad gadai. Ya. Dan ini akad ini akad dibolehkan karena berarti jual beli dan sewa menyewa, dan itu boleh mendapatkan keuntungan. Karena akadnya memang akad muawadat. Akad muawadat itu akad bisnis. Akad mencari keuntungan. Tapi kalau akadnya hutang, pinjam ameh, bayi ameh, itu akadnya qard. Akad qard bagian dari akad tabarruat. Akad tabarruat itu tidak boleh pihak yang meminjamkan mendapat keuntungan. Kan biasanya sering jawaban dari orang yang punya ameh, lah 5 tahun angku pegang ameh ambo 10 ameh, 25 gram. Ambo ada dapat apa-apa dah. Dari ambo ini ada dah. Dari Allah ya banyak. Allah banyak. Karena Allah mengatakan orang yang berikan pinjaman 2 kali sama bersedekah sekali. Pinjamannya kembali tapi sedekahnya sama sekali. Allah akan membalas karena orang yang meminjam statusnya susah. Ya. Tapi kalau dia mengatakan ambo yang nginjil dari Allah, pasti katanya. Tapi ambo yang nginjil dan ameh bertambah. Boleh ya. Tapi jangan dengan akad pinjam meminjam. Rubah akadnya menjadi akad muawadat, ijarah, atau jual beli salam. Sehingga dengan demikian keuntungan halal bagi si pembeli yang beli pakai ameh, dan bagi si penjual pun halal, dan kedua-dua tidak terikat riba. Wallahu a'lam ya ilmi. Baik, terima kasih Ustadz atau Buya Irwandi Tirmizi. Selanjutnya sudah ada yang bertanya di chat. Kita akan bacakan dulu, Ustadz, mohon izin. Di sini masih dari pinjam meminjam. Si A pinjam uang ke B untuk membeli pemasak nasi atau rice cooker. Nah, ketika membeli itu ada bonusnya. Ketika membeli cash dapat bonus. Jadi si A ini yang membeli tadi dengan uang pinjaman, bonusnya itu diberikan ke B, yaitu bonusnya blender. Nah, jika dipakai oleh B, apakah itu riba atau tidak? Jadi bagaimana seharusnya bonus ini, Ustaz? Jadi A ini membeli dengan uang pinjaman, dapat bonus. Apakah bonus ini diberikan kepada si B atau si A ini berhak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Allah barik fiik. Mohon maaf, ke pertanyaan untuk Angku Doni. Di sini tidak dijelaskan, Ustaz. Boleh baik. Untuk AMDK, Ustaz AMDK atau Ustaz Irwandi Tirmizi. Atau berdua juga boleh. Silakan, Ustaz. Allah barik fiik. Pak Abu Muhammad. Ya, Ustaz. Gimana? Tuh mau jawab? Kalau Ustaz lebih bagus, Ustaz. Allah barik fiik. Ya. Dia pinjam uang, kemudian dari uang yang dipinjamnya dia beli rice cooker. Kemudian ketika membeli dia mendapatkan hadiah blender. Kemudian diberikan kepada B, tapi tidak dijelaskan B itu apakah si pemberi pinjaman
atau Ya, pihak si pemberi pinjaman, Ustaz. pemberi pinjaman. Diberikan kepada pihak pemberi pinjaman, apakah boleh atau tidak? Kalau diberikan hadiah, tidak boleh. Tapi kalau diberikan untuk memotong hutang, boleh. Dia pinjam umpamanya 1 juta untuk beli rice cooker. Dibelinya rice cooker. Ternyata dapat blender hadiahnya seharga, kalau dinilai harganya Rp300.000. Kalau diberikannya kepada si pemberi pinjaman, ya berarti sekarang hutangnya harus Rp700.000. Kalau si pemberi pinjaman tidak mau karena sebetulnya dia blendernya sudah ada, tapi kalau gratis dia mau, tidak boleh. Karena berarti bila dia terima itu berarti nanti ketika dibayar oleh si yang pinjam 1 juta, dia bukan bayar 1 juta. 1 juta tambah blender yang harga 300.000 berarti 1,3 juta. Dan sebanyak itulah ribanya. Ya. Oke, baik. Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya masih ada di chat, Ustadz, dari Umu Ataya. Bismillah, Ustadz Erwandi. Nenek Ambo suko pagang sawah gadai dan dapat imbalan bila sawahnya panen dibagi hasil. Itu kan riba. Kalau dari penjelasan Ustadz tadi, diganti akad awalnya jadi sewa sawah, bisa ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Allah. Tadi Ambo mengatakan bukan diganti akadnya jadi akad sewa. Karena yang tadi itu sudah menjadi akad qard. Ya. Itu kalau dari awal umpamanya sebelum nenek melakukan pagang gadai. Ya, ada orang datang pinjam. Kok gadai Ambo undo katanya. Apanya katanya sawah. Bara tuh katanya sekian. Biasanya hasilnya sekian. Ayolah. Ambo kini ndak boleh doanya. Ndak muan itu banyak anak cucu dalam mengi Ambo. Alhamdulillah, semoga Allah ampun dosa-dosa Ambo selamuko. Ambo sewa salah. Ambo sewa saja selama 3 tahun sesuai dengan pinjaman. Enggak, maaf, setelah saya pinjaman. Sesuai dengan besar uang yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan uang umpamanya 20 juta. Sewa lahan Anda itu, kalau disewa berapa itu? Sawah itu sewa 6 bulan kali musim panen. Mengatakan umpamanya 2 juta. Berarti 10 kali musim panen, 5 tahun selesai. Ambil sawah lagi, Ambo kembalikan, Ambo akadnya sewa. Terus uang Ambo kembalikan dengan 20 juta. Ya enggak lah, karena sewa. Ya. Dan ketika sewa, kan itu sewa jangka panjang. Boleh Anda mendapatkan keuntungan. Nenek tadi boleh mendapatkan keuntungan. Kalau harga biasa umpamanya ditawarkan orang tadinya yang butuh PT 20 juta, biasanya lahan Amboko 2 juta 6 bulan. 2 juta 6 bulan butuh 20 juta. Berarti 10 panen 5 tahun berarti kan ya? Ya 5 tahun. Kata nenek tadi itu Ambo sewa lah dengan harga 20 juta tapi bukan 5 tahun. 6 tahun. Karena Ambo bayar cash di muka. Sehingga untungnya 2 kali panen. Untung setahun, sewa setahun. Jelas? Belum lagi keuntungan dari hasil panennya tuh. Ini boleh. Ini boleh. Ya. Tapi kalau yang sudah terjadi, diinikan dulu. Di-cut dulu, dibuat akad baru lagi. Bukan dikonversi langsung, bukan. Bukan dikonversi langsung, di-cut dulu. Ambo kini nak ada pinjam-pinjam ledo. Dan hutang di tangan angku, itu Ambo jadikan untuk biaya
sewa sawah kok. Itu bisa kalau dia mau. Cuman masalahnya dia sekarang punya utang. Ya. Tinggal dihitung yang telah berlalu tadi, kalau sama dengan sewanya, tinggal dinolkan. Utang sudah nol umpamanya, ya kalau belum tentu dilanjutkan terus aja sampai umpamanya telah berjalan 4 tahun. 4 tahun dapat 6 juta umpamanya. Hingga nyutang 20 juta. Hingga tambah setahun lagi agihkan sewanya. Bukan agihkan sewanya. Serahkan sawahkannya. Tanpa harus membayar 1 sen pun dan 1 ameh pun juga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi tidak boleh dikonversi langsung, harus diselesaikan akad pertama dulu ya Ustadz ya. Sampai hutangnya tidak ada lagi. Karena kalau tidak bergabung antara pinjaman dengan sewa menyewa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam an salafin wa bai'in. Rasulullah melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, dan termasuk dalam jual beli adalah ijarah sewa, yaitu jual beli jasa. Wallahu a'lam. Ya baik Ustadz. Jadi tadi untuk yang bertanya dari penjelasan Ustadz Irwandi bahwa selesaikan akad gadai tadi walaupun sudah diambil hasil sawahnya, nanti dikonversi, dijumlahkan, maksudnya dikalkulasikan apakah sudah senilai dengan uang pinjamannya atau belum. Kalau sudah, maka untuk pinjamannya dijadikan 0 dan sawahnya dikembalikan. Setelah itu kalau mau akad sewa baru bisa ya Ustadz ya? Betul sekali, Masya Allah. Oke. Baik, Joni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Berikutnya ada lagi pertanyaan Ustadz di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, mau tanya, untuk gadai motor, boleh tidak kalau motor itu digunakan oleh yang meminjamkan selama masa pinjaman? Karena BPKB-nya tidak ada, jadi motornya yang digadaikan. Jazakallah khairan Ustadz, mohon penjelasannya. Allah barik fiik. Sama dengan sawah dan parak tadi, motor kan kalau bukan karena gadai, Anda tidak bisa dapatkan kecuali dengan sewa. Ya, berarti sama dengan tadi. Kalau dari awal umpamanya yang punya dana, yang punya uang, tentu dia mengatakan saya tidak pinjamkan Anda uang dan motor sebagai gadaian, tidak. Karena saya ingin dapat untung. Kalau dia ingin bantu, tidak ada masalah. Dia ingin nolong dan agar uangnya juga tidak hilang, tidak ada masalah, dia terima gadai. Lalu fungsinya gadai seperti apa? La qadarallah terjadi umpamanya dia tidak mampu bayar uang prestasi, dia bisa jualkan motor tadi, diambil uangnya lagi. Itu kalau yang kalau yang punya uang memang tujuannya ingin membantu orang yang membutuhkan. Tapi kalau tujuannya seperti tadi, kan banyak orang yang punya uang tadi tujuannya bukan membantu aja, ingin dia mendapatkan pertambahan uangnya. Ya, maka kembali kepada Anda sebagai pemilik dana. Anda ingin uang bertambah atau hanya ingin pahala dari Allah? Kalau ingin pahala dari Allah, bisa dengan akad gadai dan uang boleh dipinjamkan. Tapi kalau Anda ingin dapat pertambahan harta Anda, tidak boleh akadnya akad gadai. Pertambahan harta dan dapat manfaat atau manfaat. Maka tidak boleh akadnya akad gadai, buat akadnya sewa menyewa atau jual beli dengan salam. Ya. Maka yang punya motor tadi, kalau sebelum berakad yang punya uang, atau Anda yang punya motor juga katakan begitu. Anda lihat tipe orang yang punya uang ini, tipenya ya pebisnis. Ya. Cik rupiah aja nyetong. Ya, itu hak orang lah. Memang sifat manusia seperti itu. Namanya manusia menginginkan kekayaan dunia. Maka katakan kepada dia, Pak, saya nggak pinjam uang. Saya sewakan motor. Saya lihat Bapak butuh motor untuk operasional
di warung Bapak, di toko Bapak, atau di kedai apa, ya, saya sewakan selama 1 bulan. Ya, sewa normal 1 bulan biasanya umpamanya 3 juta. Ya, karena Bapak bayar cash nggak apa-apa lah 2,9. Setelah 3 bulan motor saya ambil ya. Ya, biaya ini, biaya maintenance itu saya yang nanggung. Karena motor saya. Tapi bila ada yang rusak di luar kewajaran, itu Bapak yang nanggung. Rusak di luar kewajaran itu umpamanya ya daya angkut motor hanya 200 kilo. Dia naikin beras 2 ton. Rusak motor, ya dia bayar. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Alandi. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana cara kredit mobil secara syariah. Apakah memang harus pakai DP atau kesepakatan kedua belah pihak? Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ini Buya Ustadz AMDK mungkin lebih cocok menjawab kalau kreditnya ke bank syariah. Silakan. Baik, Buya silakan Ustaz AMDK mohon penjelasannya untuk kredit mobil. Ustaz AMDK. Baik. Jadi kalau ada yang mau beli mobil secara syariah, tentunya ke lembaga keuangan syariah, baik di BMT, ya, Koperasi Syariah, BPR Syariah, ataupun di bank syariah. Nah, syarat untuk jual beli mobil Abu syariah. Muhammad, bentar Abu Muhammad. Ya. Sekarang juga ada toko kredit syariah loh. Oh ya. Banyak Pokoknya teman-teman sekarang membuat toko kredit syariah. Jadi perizinannya bukan lembaga keuangan, perizinannya toko dagang. Toko pedagang syariah. Ya. Jadi semua ketika dia merujuk kepada nilai syariah di belakangnya untuk transaksi syariah itu di dalam konsensus bank. Halo? Ya, boleh dilanjutkan Ustaz, silakan. Ya. Jadi kalau kita ingin beli kendaraan di lembaga keuangan syariah atau toko syariah tadi, itu bisa kita rujuk ya kepada Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Itu di mana sebelum kita menjual lembaga keuangan syariah atau toko syariah, dia harus punya barang terlebih dahulu. Dia harus punya barang terlebih dahulu, baru bisa dia menjual kepada masyarakat. Nah, DP itu setelah terjadi kesepakatan harga jual. Maka di pasal pertama ayat 6 itu harga jual adalah harga beli plus keuntungan. Namanya harga jual. Sementara DP itu pengurang harga jual. Ada di pasal 2 ayat 7 poin A bahwa harga jual itu DP mengurangi harga jual. Jadi masyarakat ketika datang ke bank syariah setelah ada harga jual itu tidak boleh ada lagi syarat ada tambahan apapun kondisinya. Dan tidak boleh ada denda keterlambatan. Ya, jadi semua masyarakat wabil khusus nih orang tua kita yang ada di Dai Rantau Minang ini kalau berhubungan dengan bank syariah kuncinya itu ya, ada bank syariah atau toko syariah atau BMT koperasi ketika dia ingin menjual barang tadi, jual beli motor, jual beli mobil, jual beli rumah, itu harus punya barang terlebih dahulu. Kalau dia tidak punya barang, nggak boleh dia namanya berakad murabaha. Ya, tidak boleh berakad murabaha. Jadi itu yang jadi perhatian penting, karena apakah bank syariah bisa, apakah BMT bisa, apakah toko syariah bisa. Karena itu sangat mudah sekali ya untuk melakukan transaksi itu. Wallahu alam. Oke, baik, terima kasih Ustaz MDK. Mungkin ada tips singkatnya Ustadz, kalau kita ingin memiliki mobil tapi tidak bisa membayar secara cash Ustadz, langkah-langkahnya gimana Ustadz? Jadi jelas dalam syariat Islam
untuk kita berhutang, ini kan konsepnya berhutang ini. Ada dua kondisi yang harus ada dalam diri kita yang ingin berhutang. Pertama, betul-betul yang akan kita hutang ini kebutuhan. Kebutuhan, jangan bukan untuk bermewah-mewahan. Jadi misalnya motor memang bukan kebutuhan kita. Mungkin untuk bekerja, mungkin untuk mengajar, begitu juga mobil. Ada kebutuhan mendesak harus kita menggunakan mobil. Kalau tidak kita bertahan, bisa nabung terlebih dahulu. Tapi kalau itu bisa, kita memang punya kebutuhan dan kedua punya kemampuan untuk mengangsur. Jadi kalau dua syarat ini enggak punya, hindari untuk berhutang. Hindari untuk berhutang. Jadi tipsnya itu kita punya kebutuhan, kita punya kemampuan. Nah, berhutanglah cara membelinya dengan cara berhutang atau dengan akad murabahah itu ke lembaga syariah. Baik tadi toko syariah maupun lembaga keuangan syariah. Karena insya Allah jaga setelah ada harga jual, tidak ada syarat di sana ada denda keterlambatan. Nggak boleh. Kalau kita berpaham tidak punya asuransi juga jangan sampai ada di akad itu pasal asuransi. Jadi kita bisa sampaikan kondisi-kondisi karena kita yakin tauhid kita kepada Allah. Kita takut dengan azab Allah, gitu kan? Kita yakin bahwa ini semua dijamin Allah rezeki kita. Maka kita tidak ada berasuransi kepada perusahaan tapi kecuali hanya kepada Allah. Nah, ketika kita punya keyakinan itu jangan sampai ada di pasal akad murabahah itu denda keterlambatan dan pasal asuransi. Jadi tipsnya kita harus tahu dengan ilmu tidak perlu kita berdebat dengan mereka saya tidak mau ini. Kita buat surat pernyataan. Kita buat surat pernyataan kepada lembaga keuangan syariah atau toko syariah tadi, saya jaminkan ini. Apabila saya dipanggil Allah, semua ahli waris saya akan melanjutkan atau akan melunasi atau menjual jaminan saya agar kewajiban saya selesai. Nah, ini harus butuh keyakinan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu kita terjaga dari nilai-nilai syariah yang terbebas daripada riba. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin selanjutnya ada yang bertanya langsung. Di sini ada yang raise hand. Di sini ada Afrida atau Ibu Afrida atau Bapak Yuadi Banur. Boleh dinyalakan kameranya ataupun di-unmute jika ingin bertanya. Atau kepada kaum muslimin yang lain yang ingin bertanya langsung, dipersilahkan. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa saya bertanya ya Ustadz? Baik, Silakan Ibu. saya mau bertanya kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Makasih Ustadz. Ini kembali tentang itu Ustadz, tentang pagang gadai sawah. Saya masih belum final Ustadz. Jadi, saya bisa memahami yang Ustadz sampaikan tadi bahwa jika dalam waktu tertentu, bukan itu. Istilahnya tadi jika sudah lama waktunya kita yang magang sawah itu kan Ustadz, istilahnya kata Ustadz tadi itu apa? Dia bisa dikembalikan sawah itu karena dihitung dari sewa dari tiap tahunnya kita hitung, gitu kan Ustadz. Saya orang tua dulu magang sawah itu Ustadz. Jadi bukan ini maaf saya berargumen Ustadz. Bukan mau berdalih menghalalkan, bukan itu maksudnya. Jadi Ustadz, sekarang sawah itu masih sama saya. Jadi itu sudah dari tahun 2000-an itu sudah lama sekali, dan itu bukankah dari awal sama-sama kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa hasil dari sawah itu si pemilik uang boleh mengambil hasilnya. Kemudian dan kayak
sepengetahuan saya sudah tahu sama tahu dari awal kalau uangnya belum dikembalikan berarti sawah itu masih bisa dimanfaatkan. Jadi sekarang ini kata Ustadz tadi tergantung dari kesepakatan awal. Seperti itu mungkin kira-kira Ustadz bisa paham mungkin yang saya galaukan itu ya Ustadz. Bisa Ibu Afrida. Ya, Kalau makasih, nanti belum jelas, Bu Frida mungkin tanyakan lagi. Ya, atau masih di itu aja, jangan ditutup. Ya. Anda jawab, moderator. Silakan Ustaz Irwandi. Moderator boleh jawab. Ya, Allah silakan. barik Bu Frida. Assalamualaikum dan Pak Doni. Ya, Ibu tadi mengatakan dia sudah pegang gadai semenjak keluarganya pegang gadai semenjak tahun 2000. Ya, dan dari awal akadnya tahu sama tahu bahwasanya pinjaman kembali penuh dan selama itu manfaat dari barang pinjaman diambil oleh pemberi pinjaman. Ya, jadi katanya boleh kalau tahu sama tahu akadnya jelas dari awal. Saya tidak mengatakan tahu sama tahu akadnya bukan pinjaman. Akadnya akad bisnis, muawadat kalau istilah fikihnya, itu muawadat akad dagang, niaga, trading, di mana Anda mendapatkan manfaat dari uang Anda. Boleh dalam Islam. Allah mengatakan, wa halallahu al-bai'ah. Allah menghalalkan jual beli. Ya, Anda beli padinya diakah? Ya, atau Anda sewa lahannya dia kah? Serah, boleh beli padi dari dia, boleh sewa lahan. Ya, sehingga uang yang diberikan, kalau padi umpamanya yang punya uang tadi bisa mengatakan, kamu butuh berapa emas? 20 emas. 20 emas itu kalau padi, barehnya anak daro varietasnya, bareh Solo anak daro, itu umpamanya dapat 1 ton kalau harga normal. Anda ingin untung, Anda minta 1,3 ton dengan 10 ameh tadi. Anda serahkan 10 ameh, nanti dalam waktu tertentu setiap 6 bulan Anda terima cicilan untuk sampai 1 ton. Mungkin panennya hanya 500 kilo, berarti dalam 2 kali panen setahun. Setahun setengah, karena yang 300 kilo lagi nanti pada panen ketiga. Ini boleh, karena akadnya jual beli. Tapi kalau yang tadi, yang biasa dilakukan pegang gadai, akadnya bukan jual beli. Akadnya adalah meminjamkan emas dan sawah digadaikan. Sehingga emas kembali penuh. Kalau tadi emas nggak kembali penuh, emas habis. Emas habis, kemudian Anda dapat beras. Atau kalau yang sewa, emas habis, Anda dapat memanfaatkan lahan. Ya. Kalau ini emas kembali penuh, Anda dapat menggunakan lahan. Tentu ini namanya tidak adil. Tidak adil. Dan karena itu ini mengandung unsur riba dan ini kezaliman. Walaupun dia setuju. Karena Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba walaupun orang yang datang ke lembaga bank konvensional, dia setuju untuk membayar bunga ketika dia pinjam modal kepada pihak bank konvensional. Dan bank konvensional juga setuju menerima hal tersebut, menerima pertambahan itu, bunga itu. Apakah menjadi halal? Tidak, karena Allah mengharamkannya. Ya. Allah. Jelas Ibu Frida? Ya, bisa saya pahami Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi saya simpulkan Ustadz. Jadi asas suka sama suka itu tidak bisa merubah sesuatu yang dilarang oleh Allah menjadi boleh ya Ustadz ya. Betul. Baik. Tapi kalau tidak ada larangan Allah, memang asas suka boleh. Asas suka sama suka itu adalah kuncinya. Berarti Ustadz, sedikit saja lagi Ustadz. Masih ada waktu Ustadz. Berarti sekarang ini saya harus menganalisa, berarti kira-kira misalnya penghasilan sawah itu misalnya 1 juta, misalnya satu bulan ya Ustadz. Berarti dikalikan dengan 12 bulan, dikalikan berapa tahunnya di total, jika sudah sampai dengan uang yang dipinjamkan Bapak dulu tuh, berarti otomatis sawah itu kembali ke yang punya sawah. Itu maksud Ustaz. Betul sekali, Ibu. Oh, Masya Allah. Betul, Ibu. Terima Cuman kasih, Ustaz. masalah sebentar, Ibu. Iya, Masalahnya adalah yang mengerjakan sawah pihak Ibu atau pihak Bapak yang pinjam uang? Yang mengerjakan sawah itu kalau dulu Bapak, kalau sekarang Bapak kan sudah meninggal, Ustaz. Jadi sekarang tuh ada yang jaga sawah yang mengerjakannya. Itu maksud Ustaz ya. Kalau begitu sebaiknya, dan Ibu berarti dapat hasil sebagian kan ya, nggak seluruhnya kan? Iya, sebagian Ustaz. Ya, kalau begitu Ibu hitung biaya sewa. Jangan hitung hasilnya, karena Anda di situ bukan hak Ibu. Yaitu hak para pengelola tadi. Ya. Ya, Jadi, sehingga itu biaya sewanya lah. Sewa sawah itu setahun berapa umpamanya? Ada 3 juta, ada 5 juta tergantung atau 1 ame atau 2 ame. Kalau sewanya lah tahunnya hampir mau Ibu serahkan. Kalau belum selesai, Ibu katakanlah ini bagian dari bertaubat, tentu nggak tahu kan. Tahu setelah Allah panggil kan ada yang tahu. Mulai dalam musim pandemi, alhamdulillah semoga Allah angkatkan kok. Banyak orang-orang nataki awak, orang cintai dipanggil Allah. Awak nggak tahu. Sebaiknya sampaikan kepada ahli keluarga yang apa yang pinjam tadi, ambolah bertaubat ke Allah, ambo baru menghitung ini, ya berapa lamanya dan berapa biayanya, sewanya. Kalau ternyata terjadi sesuatu, ambo dipanggil Allah, ya, ikut umpamanya baru tinggal setahun lagi ambil lah sawah kalian balik. Kalau mereka mengatakan, oh enggak Bu, itu kan laporan gadai. Yo, gadai dia waktu rupanya tidak halal dalam agama Allah. Ambo lebih takut ke Allah daripada dapat sawah kalian kok. Oh iyalah kalau begitu kata mereka. Jalan Ibu. Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Berarti kata Ustaz, saya kan kurang paham juga kan Ustaz, sewa sawah itu bara yang tahu misalnya hasilnya, misalnya taruhlah hasil itu 2 juta mungkin satu dalam 6 bulan itu kan Ustaz, berarti bagi 2. Misalnya hasil bersihnya misalnya 2 juta sekian karung padi lah. Kalau 2 juta, 2 juta. Ibu hitung aja uang 2 juta Ibu terima berapa? 2 juta. Kami 1 juta yang mengerjakan 1 juta misalnya seperti itu Ustaz. Sekali 6 bulan. Bisa juga hitung 2 juta tadi, Ibu terima. 1 juta. Berapa juta? 1 juta. Misalnya gini Ustaz, dalam sekali 6 bulan itu sawah itu memulangkan sekian karung padi, kita taruhlah harga padi itu 2 juta gitu kan Ustaz. Untuk pengelolanya 1 juta, untuk kami 1 juta itu sudah dikeluarkan modalnya gitu Ustaz. Berarti sewa yang itu tuh berarti 2 juta itu sekali 6 bulan itu kita hitung, atau yang dikasih ke saya itu yang saya hitung Ustaz? Yang Ibu terima aja Ibu hitung. Pamunya 1 juta, pamuku hitunglah berapa juta. Alah pamunya dapat 20 kali dapat 20 juta. Yang dipinjam Ibu pinjamkan kayaknya 23 juta. Berarti katakan kayaknya kepada anak keponakannya, iko setahun setengah lagi. Kok jadi milik kalian balik. Masya Allah, seperti itu. Tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Iko menjalani setahun setengah dari kini, pas genap 23 juta, karena dulu mau pinjamkan orang gaib kalian 23 juta, ambil sawah balik. Paham saya Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Bisa tanya Ustaz? Ya, silakan. Ini Ustaz, nama saya Roswita dari Meninjau. Saya pengen tanya Ustaz, ketika saya kan pindah gadai ini Ustaz. Ceritanya pindah gadai dari orang lain ke saya. Jadi ketika pindah itu, ketika udah saya tanya-tanya masalah gadai ini sama yang lainnya, katanya di akad itu kan dibunyikan akadnya aja yang dirubah gitu. Jadi saya sampaikan kepada orang yang memindahkan gadai kepada saya, kita ubah akadnya. Lalu dia katanya, udah aja itu katanya kan. Jadi kemana itu kan? Pindah gadai itu maksudnya apa, Ibu? Dia menggadaikan pihak pertama dulunya salah oleh orang tuanya kan. Ke orang lain dulu. Kemudian ketika orang tuanya dia butuh meminjam emas kembali, orang yang tempat dia menggadaikan itu tidak ada gitu uang. Jadi dia tambah gadainya. Dia pinjam emas ke Ibu. Kemudian dipindahkan kepada saya dengan menambah gitu. Dia kepada orang lain itu 20 emas dan kepada saya jadi 23. Ada 21 emas dulu kepada orang lain, kepada saya 23,5 emas jadinya. Jadi ditambah sebanyak 1,5 lagi 2,5 lagi itu. Nah, jadi ketika saya lihat suratnya, kata saya surat harus dirubah, kita ubah suratnya. Udah aja itu aja suratnya katanya kan kita sama suka dirubah suratnya kan maksudnya udah gitu. Orang yang memindahkan ke saya itu Pak Doni, Angku Doni. Ya, Ibu, mohon maaf Ibu. Iya, suaranya saya tidak kurang bisa bagus. mendengarkan dengan baik, yang bisa jawab saya. Suaranya dengung itu. Iya. Mungkin Ustadz Lawandi bisa menjelaskan dari apa yang Ustadz tangkap sedikit, Ustadz. Tangkap sedikit malah berbahaya. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, karena penjelasannya tidak tersampaikan dengan baik. Saya jelaskan secara umum. Saya tidak tahu apakah menjawab pertanyaan Ibu atau tidak. Kalau seseorang, umpamanya Angku Malin, Angku Malin juga mah. Angku Malin, beliau pinjam 20 ame. Yaitu sebanyak berarti 20 kali 2,5 ame. Pinjam 20 ame, diserahkannya sawahnya. Lalu waktu perjanjiannya 5 tahun. Kemudian kalau enggak akan menjadi miliknya umpamanya. Dan lalu pinjam ke ibu dan bertanya tadi. Yang seorang yang meminjam 20 ameh tadi itu dan punya sawah tadi untuk menebusnya pinjam ameh seseorang. Ya. Atau jual tadi. Dangon tadi ada katanya jual. Kalau jual bisa. Cuman masalahnya akan susah. Itu kalau jual sawahnya, umpamanya kalau pinjam 30 ame, kalau jual bisa 100 ame. Ya. Bisa jual kan, cuman masalahnya statusnya kini di tangan orang tadi akan susah menguasainya. Tapi boleh dia perjualkan karena sawah-sawah yang meminjamkan ameh tadi, lalu bayarkanlah. Kalau umpamanya tawarkanlah kepada orang yang pegang gadai tadi, bahwasanya bisa enggak dihitung dari awal. Kalau enggak setuju, enggak ada risiko dan dihitung, dikonversikan sehingga berkurang hutangnya, enggak ada harus bayar penuh. Ya, apa boleh buat?
bayar pano 20 ame masih untungnya 80 ame. Allah. Baik, kita dengar azan dulu ya Ustaz. Setelah itu di closing sebentar dan setelah itu kita cukupkan Ustaz. Insya Allah. Oke baik, Alhamdulillah di tempat saya sudah selesai azannya Ustaz. Boleh kita lanjut untuk closing Ustaz? Silahkan. Sebentar Ustaz Doni. Ya, Bu Yarfa. Mungkin Ustaz Erwandi ada kira-kira punya buku yang terkait dengan gadai-menggadai ini mungkin bisa disampaikan ke forum ini Ustaz. Biar nanti para jamaah bisa memiliki buku tersebut Ustaz. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Nah, kepada Allah saya tidak punya buku khusus tentang gadai-menggadai. Oh, belum punya Ustaz ya? Belum punya. Bulan juga belum ada jurnal yang saya tulis tentang pegang gadai. Oh, betul Ustaz. Ya, semoga nanti ke depannya ada insya Allah Ustaz ya. Allah ya. Ya, amin. Terus Ustaz ini kedua, sepertinya karena waktu asar sudah masuk, jadi kayaknya kurang nyaman kita lanjutkan. Jadi sebaiknya Ustaz Erwandi closing aja. Ya, kesimpulannya, intinya, dan nanti kita sambung. Insya Allah nanti kita kembali jadwalkan Ustaz nanti untuk berikutnya nanti bersambung kaji ini. Ya, kita bersambung aja nanti daripada kita paksakan sekarang. Orang sudah sholat, kita mau sholat dulu. Jadi sebaiknya closing oleh Ustaz, dan nanti kita jadwal ulang nanti. Insya Allah kita tambah waktu nanti insya Allah di waktu insya Allah. Silakan Ustaz Doni. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya kita mintakan kata penutup dari Ustaz Erwandi terlebih dahulu. Setelah itu nanti kepada Ustaz MDK Jambi. Boleh kepada Ustaz Erwandi Termizi, dipersilakan. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir, apa yang sudah terjadi sebelumnya, ya mungkin penyebabnya banyak dan tidak perlu kita ribut-ributkan karena sudah terjadi. Kita generasi sekarang yang menghadapi apa yang di depan mata, tentu solusi yang akan kita carikan. Bentuknya ingin umpamanya membutuhkan dana, tadi sudah kita jelaskan, jangan ambil akad gadai, akad pinjaman, tapi lakukan akad investasi atau akad muawadat, akad bisnis. Anda beli hasil dari lahannya dengan cara akad salam, bayar cash di depan, hingga Anda mendapatkan harga lebih murah. Kemudian Anda bisa jualkan dan Anda beruntung. Halal. Kemudian, tapi emas Anda hilang. Ya iya, emas ditukar dengan beras atau dengan kelapa atau dengan cengkeh dan seterusnya. Dan Anda mendapatkan keuntungan dari itu, dagang. Atau dengan beras atau dengan akad sewa, emas Anda betul hilang, tapi Anda bisa menggunakan lahan dia dengan dapat keuntungan harga lebih murah sewanya. Ya. Adapun yang telah lalu, semoga Allah maafkan bagi orang-orang tua dan nenek kita, nenek mama kita yang telah melakukan itu. Saya mintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal, karena itu dosa besar. Berbuat riba iya, tapi bukan syirik. Selagi bukan syirik, kita masih bisa memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang telah terlanjur mereka lakukan, dan kita generasi sekarang berusaha untuk menyelesaikannya agar Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan kepada seluruh generasi
kaum muslimin terutama dan di ranah Minangkabau. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Jazakumullah. Ustaz MDK Jambi. Silakan Ustaz. Jazakallah khair. Kata penutup kepada para dai Rantau Minang, Masya Allah apa yang disampaikan tadi yang dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Erwandi ya. Kunci utama kita adalah orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Mudah-mudahan dengan begitu jangan cepat menghakimi. Nah gitu ya, karena kita belum tahu 1 detik ke depan kita masih hidup. Maka ketika ada yang salah segera bertobat, beristighfar kepada Allah, dan kita betul-betul belajar ilmu syar'i untuk bisa mengetahui hak dengan yang batil. Dengan ilmulah kita bisa mengetahui itu. Mudah-mudahan dengan pengajian seperti ini, kajian seperti ini, kita semua bisa terhindar daripada riba, rayuan iblis berujung azab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz MDK Jambi. Alhamdulillahirrahmanirrahim kaum muslimin. Dengan selesainya kata penutup tadi dari 2 pembicara kita, maka selesai pula kegiatan kita, kajian kita pada sore hari ini. Saya selaku MC, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Untuk kedepannya kami dari panitia menghimbau bagi yang ingin menjadi sponsor kajian kita, kami sangat menerima karena memang kajian kita ini akan di-share ulang kepada seluruh DPW yang ada di Indonesia, DPW Daram dan DPLN yang ada di luar negeri. Dan ini akan terus kita share dan semakin ditonton oleh banyak orang. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azan Ustaz. Ya, kita sholat ya, insyaallah. Yuk. Ya. Wah.